Cie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang intip 3 sekolah tertua di Sumatera Barat yang masih aktif hingga kini. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Beberapa sekolah yang sudah didirikan sejak lama dari zaman Belanda di Sumatera Barat, Sumbar, masih beroperasi. Sekolah tersebut berada di Padang, Padang Panjang dan Bukit Tinggi, namun ternyata tidak semua sekolah masih terawat dan terurus dengan baik. Dilansir dari Harian Singgalang, Co.id bahwa sekolah tua yang paling rusak berada di Kota Padang yaitu Europese Lagere School, ELS, yang didirikan pada 1917. Berikut 3 daftar sekolah tua lainnya yang berada di Sumbar dan masih aktif hingga sekarang. 1. Normal School. Bangunan ini dahulunya merupakan sekolah pendidikan guru zaman Belanda atau Normal School yang satu-satunya berada di Minangkabau. Pada perkembangan berikutnya berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru, SPG, dan akhirnya menjadi SMAN 1I Padang Panjang sejak tahun 1997. Sekolah ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana pemerintah masih memelihara gedung dan lingkungannya. Bangunan SMUI Padang Panjang ini berada di tepi jalan raya Kota Padang Panjang. Secara umum pada kompleks ini terdapat 3 buah bangunan utama, induk, serta 3 buah bangunan penunjang seperti ruang guru, UKS, pramuka, dan kelas. Arah hadap bangunan ini menghadap selatan, Jalan Lintas Batu Sangkar Padang Panjang. Keseluruhan bangunan tersebut masih asli dengan arsitektural kolonial. Bangunan induk, utama, berjajar arah selatan-utara. Berikut rincian masing-masing bangunan. Sekolah yang memiliki halaman luas ini pernah terkena gempa pada tahun 1926 namun kondisi bangunan tetap aman. Bangunan sekolah ini bisa dikatakan cukup luas dengan memiliki 1 ruangan panjang dengan beberapa kelas, lalu beberapa bangunan lagi yang jadi kelas, kemudian aula. Bangunan induk 1 terdapat pada sisi selatan dengan denah persegi panjang berukuran 53,4 m x 8,5 m. Pintu masuk terdapat pada bagian tengah bangunan menghadap sisi selatan. Bangunan ini memiliki 7 buah ruang kamar yang terdiri dari ruang kelas 2 buah, tata usaha, komite sekolah, kepala sekolah, TRRC, riset, laboratorium komputer. Namun pintu masuk ruang-ruang di atas terdapat pada sisi utara. Bangunan induk 2 dan I ini dihubungkan dengan oleh sebuah koridor yang terdapat pada bagian tengah bangunan. Bangunan berdenah persegi dengan ukuran 29,9 m x 13,9 m. Pada masing-masing bagian samping, sisi timur barat, bangunan utama, terdapat rumah bangunan pembina asrama yang menempel dengan bangunan induk berukuran 14,9 m x 9,8 m. Pintu-pintu pada bangunan induk 2 ini menghadap arah selatan. Namun pada bagian tengah bangunan juga terdapat sebuah koridor dengan pintu pada sisi kiri kanannya. Sebagai informasi, bangunan sekarang difungsikan sebagai asrama, barak bagi siswa putri dengan bagian dalam berupa ruang lepas tanpa sekat, bangsal, yang hanya dipisahkan oleh koridor pada bagian tengah. Di antara bangunan induk 3 dan 2 terdapat bangunan baru 2 lantai dari bahan beton coran semen. Bangunan induk 3 berdenah persegi dengan ukuran 66,8 m x 9,6 m. Pada masing-masing bagian samping, sisi timur barat, bangunan utama, terdapat rumah bangunan pembina asrama yang menempel dengan bangunan induk berukuran 24,3 m x 9,3 m. Pintu-pintu pada bangunan induk 3 ini menghadap arah selatan.
Namun pada bagian tengah bangunan juga terdapat sebuah koridor dengan pintu pada sisi kiri kanannya. Sebagai informasi, bangunan sekarang difungsikan sebagai asrama, barak bagi siswa putra dengan bagian dalam berupa ruang lepas tanpa sekat, bangsal, yang hanya dipisahkan oleh koridor pada bagian tengah. Ruang kelas bangunan ini terdapat di sisi barat antara bangunan induk I dan II, berdenah persegi panjang berukuran 12,6 m x 6,6 m. Berdasarkan konstruksi bangunannya, diperkirakan dahulunya bangunan ini difungsikan sebagai dapur, ruang makan, ruang kelas dan UKS, pramuka. Bangunan ini terdapat di sisi timur antara bangunan induk I dan II, berdenah persegi panjang berukuran 12,6 m x 6,6 m. Berdasarkan konstruksi bangunannya, diperkirakan dahulunya bangunan ini difungsikan sebagai dapur, ruang makan. Secara keseluruhan bangunan tersebut, terbuat dari bahan kayu dengan atap seng dengan dominasi warna biru dan putih. Ciri spesifik bangunan kolonial ditunjukkan antara lain dari tata letak bangunan, koridor, teras, pintu dan jendela yang tinggi dan langsing, serta interior dan eksterior bangunan. Lalu pada bagian belakangnya juga terdapat asrama dan di depan sekolah memiliki lapangan rumput nan luas dengan mahoni tua memagarnya. Sekolah yang terletak dalam kota di Guguak Malintang, arah ke Batu Sangkar ini merupakan bangunan sekolah tua terbaik hingga ada tulisan pelang, cagar budaya. 2. Kuex Cool Bukit Tinggi. Sekolah Rajo dengan nama lain Kuex Cool Bukit Tinggi merupakan sekolah tua yang didirikan sejak 1987 dan masih berdiri di Sumbar sampai saat ini. Tan Malaka dan Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi sempat belajar di sini. Bukan hanya mereka namun guru paling terkemuka sepanjang sejarah Minangkabau juga pernah bersekolah di sini yaitu Van Op Husen bersama Engku Nawawi Sultan Makmur. SMA-IN 2 Bukit Tinggi merupakan instansi pendidikan menengah atas tertua yang ada di Sumatera Barat, dulunya bernama Kuex Cool Fort de Kock. Kuex Cool Fort de Kock atau SMA-IN 2 Bukit Tinggi menjadi tonggak awal berembangnya pendidikan di Sumatera Barat. Sudah dibangun sejak masa kolonial Belanda, Kuex Cool Fort de Kock setelah mengalami sejarah panjang kini lebih dikenal dengan nama SMA-IN 2 Bukit Tinggi dan menjadi sekolah tertua di Sumatera Barat. Sekolah yang didirikan pada 1857 terawat dengan baik, terlihat dari halamannya di semen, di depan diberi gerbang yang rancak. Jika kalian sedang berkunjung ke Bukit Tinggi, kalian bisa melewati depan Polres Bukit Tinggi dari Padang Lua. Sekolah ini berada di sebelah kiri. Kuex Cool Fort de Kock ini dapat diartikan sebagai sekolah guru. Pada masanya, sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah Rajo atau Raja. Dilansir harianhaluan.com dari website kebudayaan Kemdikbud.go.id pada 31 Agustus 2023, sekolah Rajo ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1 Maret 1873. Konon, pada masa Hindia Belanda, pendidikan merupakan suatu hal yang sulit dan mahal. Pendidikan semacam diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Tujuan dibangunnya sekolah Rajo ini adalah untuk mencetak guru yang mampu membantu Hindia Belanda berurusan dengan pribumi. Sekolah Rajo ini mendidik calon-calon guru yang nantinya akan ditempatkan di berbagai daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setidaknya begitulah pemikiran masa kolonial dulu. Pada tahun 1878 bangunan sekolah Rajo dipindahkan ke gedung baru yang sekarang menjadi SMA 2 Bukit Tinggi. Direktur sekolah Rajo yang pertama yaitu G. van der Wijk yang kemudian digantikan oleh J. van der Toorn sampai tahun 1895. Adapun staf pengajar dari bangsa Indonesia yang terkenal adalah Guru Nawawi St. Makmur. 3. Europese Lagere School, ELS. Sekolah Europese Lagere School, ELS, didirikan pada 1917, sekolah tingkat dasar yang ada pada era kolonial Hindia Belanda. ELS diperuntukkan khusus bagi keturunan peranakan Eropa serta keturunan Timur Asing atau pribumi dan tokoh terkemuka. ELS tergolong sekolah rendah Eropa. Sekolah tersebut ada di Indonesia dan seluruh siswanya wajib menggunakan bahasa Belanda saat mengikuti proses pembelajaran. Namun pada 1903, sekolah tersebut menerima siswa dari golongan pribumi yang mampu dan etnis Tionghoa. Sayangnya, tak berapa lama dari kebijakan baru itu, ELS memutuskan hanya menerima siswa dari warga Belanda dan Eropa saja. Pada tahun 1907, ELS kembali menerima siswa dari pribumi.
Kemudian, selang 7 tahun dari itu, ELS berganti nama menjadi Hollands Chinlandse School, HIS. Masa pembelajaran di HIS selama 7 tahun. HIS menerima siswa dari golongan anak bangsawan, pegawai negeri, dan tokoh terkemuka. HIS tergolong dalam Eerste Klasse School atau sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi penduduk non-Eropa. Sama seperti ELS, HIS juga merupakan sekolah level dasar. Kondisinya bisa dibilang sangat memprihatinkan dan sekarang dijadikan sebuah kantor. Berawal SMA 1 yang ada di sana pindah ke gedung baru di Belanti. Bangunan yang semakin tua ini pun banyak yang rusak dan sangat berbeda dengan SMA 1 Padang Panjang dan SMA 2 Bukit Tinggi. Dikabarkan SMA 1 Padang itu direnovasi atas permintaan pemerintah kota dan telah menghabiskan dana Rp39 miliar. Sekolah yang kini berusia 106 tahun tersebut seharusnya dirawat oleh pemerintah setempat, namun itu sama sekali tak dilakukan oleh pemerintah kota. Sekian mungkin sedikit cerita tentang intip 3 sekolah tertua di Sumatera Barat yang masih aktif hingga kini. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.